Let's have a ball. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Takiah dengan NIM 12240201118 dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 5C. Saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Etika Dakwah dari Ibu Umi Halwati, yaitu menjawab 5 soal yang telah diberikan. Baik, soal pertama adalah sebutkan dan jelaskan kompetensi yang harus dimiliki dai agar tercapai profesionalisme dai dalam berdakwah. Jadi, seorang dai yang profesional dalam berdakwah harus memiliki sejumlah kompetensi utama yang mendukung efektivitas dan juga kualitas dakwahnya. Nah, yang pertama ada kompetensi keilmuan. Sangat penting di mana dai harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam, meliputi Al-Quran, hadis, fikih, akhlak, dan juga sejarah Islam, agar pesan yang disampaikan berdasarkan ilmu yang benar. Kedua adalah kompetensi komunikasi, yakni kemampuan menyampaikan pesan dengan jelas, menarik, dan juga sesuai dengan tingkat pemahaman audiens atau mad'unya. Hal ini mencangkup penggunaan bahasa yang mudah dipahami, gaya komunikasi yang persuasif, serta penguasaan teknologi media untuk menyebarkan dakwah. Yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, yaitu pemahaman tentang budaya, tradisi, dan juga konteks sosial masyarakat tempat dai berdakwah. Nah, dengan kompetensi ini, dai dapat menyesuaikan pendekatan dakwah sehingga relevan dengan kebutuhan dan juga tantangan masyarakat. Yang keempat, ada kompetensi spiritual dan akhlak, di mana seorang dai harus memiliki kepribadian yang mencerminkan ajaran Islam, seperti kejujuran, kesabaran, keteladanan, dan juga ketulusan, agar ia menjadi panutan bagi jamaahnya. Yang kelima, yang terakhir, kompetensi manajerial, meliputi kemampuan mengelola kegiatan dakwah seperti mengorganisasikan acara, membangun jaringan dengan berbagai pihak, serta memimpin komunitas dakwah. Jadi, dengan menguasai kelima kompetensi ini, seorang dai dapat mencapai profesionalisme dan memberikan dampak positif yang nyata dalam dakwahnya. Baik, sekarang soal yang kedua, yaitu mengapa ekstremisme Islam mengarah pada radikalisme. Jelaskan pula tentang pemahaman Islam moderat. Jadi, ekstremisme Islam seringkali mengarah pada radikalisme karena pemahaman yang sempit dan literal terhadap ajaran agama tanpa mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, atau nilai-nilai universal seperti toleransi dan kemanusiaan. Ekstremisme muncul dari interpretasi teks agama yang digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan atau penghakiman terhadap pihak yang berbeda pandangan. Dalam banyak kasus, faktor lain seperti ketidakadilan sosial, kemiskinan, marginalisasi politik, dan pendidikan agama yang tidak seimbang turut memicu munculnya radikalisme. Pemikiran ekstrem ini biasanya mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kasih sayang, keadilan, dan juga perdamaian, sehingga melahirkan sikap intoleran dan cenderung destruktif. Sebaliknya, Islam moderat merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan toleransi dan dialog dalam menjalani ajaran agama. Islam moderat menghormati keberagaman, menolak kekerasan, dan berusaha untuk menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan kehidupan modern. Pemahaman Islam moderat berakar pada ajaran Al-Quran dan hadis yang mengutamakan prinsip wasatiyah atau keseimbangan, serta menghindari sikap ekstrim dalam beragama. Dengan memahami Islam secara moderat, umat Islam dapat membangun kehidupan yang damai, produktif, dan juga inklusif di tengah masyarakat yang majemuk. Baik, sekarang di soal ketiga diminta untuk menjelaskan pandangan yang tepat tentang isu tarif jasa dakwah. Isu tarif jasa dakwah sering menjadi perdebatan di kalangan umat muslim. Namun, pandangan yang tepat adalah melihatnya secara proporsional dengan mempertimbangkan nilai dakwah itu sendiri serta kebutuhan dai. Pada dasarnya, dakwah adalah ibadah dan amanah yang bertujuan menyebarkan kebaikan tanpa terikat pada kepentingan materi. Namun, seorang dai juga memiliki kebutuhan hidup dan tanggung jawab pribadi, sehingga wajar jika ada kompensasi sebagai bentuk penghargaan atas waktu, tenaga, dan ilmu yang diberikan oleh dai.
Dalam Islam, konsep ujrah atau upah diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan niat dakwah yang ikhlas. Penetapan tarif sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan pihak yang mengundang dan tetap mengedepankan asas keadilan serta kepatutan. Yang terpenting, seorang dai harus menjaga niatnya agar tidak semata-mata berorientasi pada materi, sementara pihak yang mengundang juga seharusnya menghargai profesionalisme dai. Dengan pemahaman yang seimbang ini, jasa dakwah dapat dilihat sebagai bentuk kolaborasi yang mendukung keberlanjutan dakwah tanpa mengurangi nilai keikhlasan dan ketulusan dalam berdakwah. Lalu selanjutnya soal keempat, yaitu bagaimana etika humor dalam berdakwah. Nah, humor dalam berdakwah ini memiliki tempat penting asalkan digunakan dengan etika yang benar, karena dapat membuat suasana lebih santai, menarik perhatian dan juga mendekatkan dai dengan para jamaah. Namun, humor harus disampaikan dengan batasan yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak mengandung unsur penghinaan, kebohongan, atau melecehkan pihak lain. Karena Rasulullah SAW sendiri pernah menggunakan humor dalam dakwahnya, tetapi selalu dalam bentuk yang santun, tidak menyakiti hati orang lain dan juga tetap mengandung hikmah. Humor dalam dakwah harus bertujuan untuk mendidik dan memperkuat pesan agama, bukan semata-mata untuk hiburan atau mengejar popularitas. Selain itu, seorang dai perlu memahami situasi dan kondisi jamaah agar humor yang disampaikan relevan dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dengan humor yang beretika, pesan dakwah menjadi lebih mudah diterima dan tetap menjaga martabat dakwah itu sendiri. Nah, pada soal kelima ini ada 2 poin pertanyaan, yaitu yang pertama diminta untuk mendeskripsikan sosok dan gaya dakwah salah satu dai di tanah air. Nah, salah satu dai yang dikenal di tanah air, saya memilih Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad memiliki gaya berdakwah yang khas, yaitu lugas, tegas namun diselingi humor yang edukatif, sehingga membuat dakwahnya menarik dan mudah dipahami berbagai kalangan. Dalam ceramahnya, Ustadz Abdul Somad sering mengaitkan materi dakwah dengan realitas kehidupan sehari-hari, menggunakan bahasa yang sederhana dan membumi. Ia juga memiliki kemampuan untuk mengutip Al-Quran dan hadis serta kitab-kitab klasik secara langsung, menunjukkannya ke dalam ilmunya. Selain itu, Ustadz Abdul Somad mampu menjawab pertanyaan jamaah dengan tangkas, baik terkait masalah fikih, akidah, maupun isu-isu kontemporer, sehingga jamaah merasa mendapatkan solusi praktis yang sesuai dengan ajaran Islam. Gaya berdakwahnya juga adaptif, baik saat berbicara di masjid, forum akademik, maupun melalui media sosial, menjadikannya salah satu dai yang berpengaruh di era digital. Lalu di poin kedua soal nomor 5 ini, pertanyaannya, apa yang saya lakukan sebagai kontribusi membangun etika dakwah? Baik, sebagai kontribusi dalam membangun etika dakwah, saya berupaya menyampaikan pesan-pesan kebaikan dengan cara yang bijak, santun dan juga relevan dengan audiens atau jamaah atau mad'un. Saya juga menjaga agar materi dakwah tidak mengandung unsur provokasi, fitnah, atau ujaran kebencian, melainkan membawa pesan kedamaian, toleransi, dan juga kasih sayang sebagaimana dianjurkan oleh Islam. Selain itu, saya juga mendukung dakwah yang berbasis ilmu dengan memastikan informasi yang disampaikan bersumber dari dalil yang valid dan terpercaya. Juga melalui penggunaan media sosial, saya berusaha menyebarkan konten positif yang inspiratif sehingga dakwah dapat menjangkau lebih banyak orang, terutama generasi muda seperti saya. Saya juga terus belajar dan membuka diri terhadap kritik untuk memastikan dakwah yang saya lakukan sesuai dengan prinsip keikhlasan dan juga akhlak mulia. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan juga itu saja jawaban-jawaban saya dari 5 pertanyaan yang sudah diberikan oleh dosen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.